Tak pernah sehari pun kematian tidak pernah luput dari kehidupan kita. Di mana-mana kita mendengar kabar duka. Ada orang meninggal di sini, meninggal di sana, di tempat jauh, di tempat dekat, meninggal karena ini, karena itu, dan lain-lainnya. Pun tak ketinggalan kita mendengar bahwa ada berita kelahiran. Hari ini telah lahir seorang anak manusia. Di tempat ini pun ada kelahiran. Di rumah sakit ada kelahiran. Pokoknya di mana-mana kehidupan dan kematian datang silih berganti. Nah, ini mau menandakan bagi kita bahwa hidup dan mati itu dua sahabat yang paling dekat, yang mengandaikan satu dengan yang lainnya. Bila satu telah ada, yang lainnya pasti merindukan supaya ada bersama-sama dengan dia. Jika ada hidup, maka kematian merindukan supaya hidup mendampingi dia. Jika ada kehidupan, kematian pasti akan ada. Namun bagi kita orang beriman, hidup kita tidak berakhir dengan kematian. Karena Kristus menjanjikan suatu kehidupan yang baru bagi kita, di mana dalam kehidupan baru itu kita akan menikmati sukacita abadi, sukacita yang tak terkirakan. Semua orang yang percaya kepada Kristus, dia akan mengalami nasib yang sama. Menerima kehidupan berarti harus siap menerima kematian. Dan setelah kematian harus sampai pada titik tujuan terakhir adalah hidup yang kekal. Dan untuk sampai kepada hidup yang kekal, tidak bisa tidak, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui, hanyalah melalui kematian. Tanpa kematian, kehidupan yang baru itu tidak kita akan alami. Tidak akan kita alami. Nah, karena itu, saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil, Kristus berdoa untuk para muridnya, supaya mereka semua yang telah disatukan, telah mendapat rahmat keselamatan sewaktu di dunia ini, mereka itu tidak akan dibuang oleh Kristus, tetapi akan dikumpulkan dan akan disatukan Kristus pada hidup yang baru itu, hidup yang kekal itu. Pagi hari ini kita merayakan Ekaristi, mendoakan suami, ayahanda, saudara kita, bapak kita, sahabat kita, Bapak Aloysius Berkanis. Kematiannya memberikan kita kesadaran supaya harus kita waspada, bahwa dengan penuh kesadaran kita harus mengetahui bahwa
suatu saat kita akan melalui jalan ini. Maka haruslah kita bersiap-siap supaya Kristus yang akan datang kembali pada waktu Dia mengadili orang hidup dan yang mati, Dia pun menemukan kita dalam keadaan siap. Dan karena kalau kita siap, maka tempat kita pasti di dalam surga. Untuk tiba kepada kerajaan surga, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, dan yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Dua hal ini menjadi juru kunci untuk kita, sehingga jaminan kehidupan kekal akan kita cicipi. Kalau yang satunya kita tidak jalankan, kita hanya fokus kepada Tuhan misalnya, sesama kita tidak peduli, itu akan pincang. Demikian juga kalau kita hanya fokus kepada kehidupan lahirnya, hanya membangun relasi baik dengan sesama, orang akan omong, oh ini dia, ini untuk semua orang, dia pasti buat baik di mana-mana. Tetapi dalam membangun relasi dengan Tuhan, dia hanya hitung dengan jari. Alasannya macam-macam. Karena jauh, karena sibuk, karena ini dan itu, pokoknya selalu saja ada. Juga sebaliknya, dia menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi dalam hubungannya dengan sesama, dia hanya tertutup, sudah menutup pintu rumah, tutup pintu hati, tutup diri, dan tutup segala sesuatu untuk orang lain. Maka pasti saja pintu kerajaan surga akan tertutup untuk dia, dan pintu neraka pasti terbuka lebar untuk dia menanti di sana. Keluarga pasti mengenal siapa itu Bapak Allah Berkanis. Tentu dua hal ini sudah ia praktekkan semasa hidup di dunia ini. Dan karena itu kita mendoakan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Kalau memang belum cukup menurut hitungan Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan itu dengan rahmat, belas kasihan, dan pengampunan, agar ia mendapat pahala kehidupan kekal di surga. Keluarga yang ditinggalkan kiranya mendapat kekuatan dan penghiburan iman, dan ia menjadi pendoa bagi mereka semua dan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.